Sesi webinar yang kedua dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Dan kegiatan kali ini kita akan membahas topik mengenai selalu ada cinta walau di rumah saja ya. Ini topiknya sangat mendengarkan, membaca topiknya saja sudah terasa sangat nyaman di hati gitu ya. Jadi membahas cinta itu selalu memang menyenangkan. Namun dalam kondisi pandemi COVID pada kali ini, dengan berbagai situasi yang di luar normalitas, kondisi normal kita sehari-hari sebelum situasi work from home, stay at home, dan istilah-istilah lainnya, dan tentu saja kita butuh melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam berbagai hal, terutama dalam hal bagaimana menjalin relasi kita yang sebenarnya mungkin pada saat sebelum COVID kita tidak begitu memperhatikan kondisi yang lebih detail dari rumah, pasangan, anak gitu ya, karena sebelumnya kan mungkin ketemunya kalau bagi ibu dan bapak yang biasa bekerja gitu ya, biasanya akan ketemunya pagi atau sore aja atau malam gitu ya. Nah, sekarang dengan work from home gitu ya, ketemunya setiap hari 24 jam, istilahnya lu lagi gitu ya. Nah, bagaimana tipsnya gitu agar ternyata uh, pada saat kita menemukan banyak hal-hal baru dari anggota keluarga kita ya, dari pasangan, dari anak, dan mungkin tidak begitu cocok dengan tidak begitu bisa kita terima. Nah, bagaimana cara kita mensikapi? Nah, kali ini kita sudah dua expert kita ya, dua ahli kita sudah hadir bersama kita. Yang pertama Ibu Dr. Oktaviani Indrasari, terima kasih banyak Ibu. Yang kedua adalah Ibu Entin Nurhayati. Terima kasih banyak Ibu Okta dan Ibu Entin sudah menyediakan waktu untuk sesi sharing kita pada kali ini. Nah, langsung saja materi ini nanti yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Oktaviani Indrasari selama kurang lebih 30 menit dan kemudian langsung saja dilanjutkan oleh Ibu Entin. Dan setelahnya baru kita buka sesi tanya jawab. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin ingin langsung menanyakan dan masih ada sesi, bisa ditulis saja langsung di chat gitu ya. Sebelumnya saya akan jadi ini untuk pembicara kita yang pertama, Ibu Dr. Oktaviani Indrasari. Pendidikan beliau untuk S1-nya di UI dan beliau lulus pada tahun 1996, kemudian melanjutkan di University of Queensland dan mengikuti neuropsychology coursework juga di University of Melbourne, dan beliau melanjutkan Magister Sains Perkembangan di UI dan beliau menyelesaikan doktornya di bidang psikologi di UI pada tahun 2017. Beliau memiliki minat khusus yaitu di bidang psikologi kesehatan dan biopsikologi, dan latar belakang pekerjaan beliau sebelumnya adalah di klinik LPTUI dan klinik tumbuh kembang terpadu Rumah Sakit MH Tamrin Salemba, dan beliau juga pernah membersamai kita menjadi wakil dekan pertama Fakultas Psikologi Universitas Yarsi
dan salah satu founder dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi, dan saat ini beliau menjabat dekan di Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Baik, untuk tidak berlama-lama, Bismillahirrahmanirrahim, kepada Ibu Oktaviani Rana Kusuma kami persilakan untuk menyampaikan sesi materinya. Oke, terima kasih Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu walaupun di dunia maya. Perkenalkan saya pada pagi ini akan sharing dalam topik selalu ada cinta walau di rumah saja, ya benar seperti yang kata Bu Endang, seperti yang Bu Endang sampaikan ya. Kalau mendengar cinta itu kok rasanya langsung nyes gitu ya, langsung rasa lembut loh. Ini kenapa? Bentar. Oke. Dia bergerak sendiri. Bentar ya. Oke. Ya, jadi kita mulai saja. Kenapa kemudian kami Fakultas Psikologi terpikir untuk membahas ini, ya, karena begitu banyak studi yang dilakukan beberapa minggu ini. Kenapa ya ini ya? Oke, bentar ya, maaf ya. Kesalahan teknis. Oke. Aduh. Maaf. Oke. Ya. Jadi sejumlah studi telah menemukan bahwa pertama-tama dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar, itu remaja tidak bisa bersekolah seperti biasanya. Mereka harus tetap di rumah untuk belajar, dan ini ternyata banyak yang kemudian bahkan ada yang melapor ke KPAI, merasa bahwa tugas-tugas yang diberikan sekolah lebih banyak sehingga mereka akhirnya kewalahan. Bukan cuma anak, ternyata orang tua pun juga merasa kewalahan mendampingi anaknya belajar. Nah, kayak teman-teman banyak nih yang saya lihat memiliki anak-anak usia sekolah dan lumayan kewalahan mendampingi anak-anaknya untuk memahami tugas sekolah yang diberikan, dan kadang-kadang gurunya juga jadi sangat kreatif gitu ya, sehingga orang tuanya juga harus putar otak untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, selain tugas-tugas akademik yang diberikan pada anak sehingga akhirnya menjadi beban atau menciptakan stres pada anak dan juga pada orang tuanya, keadaan ekonomi rumah tangga atau keadaan finansial ternyata juga memburuk. Kenapa pengen buru-buru? Oke. Sorry. Ya. Kalau misalnya ini ada temuan dari Saiful Muyani Research and Consulting, kalau tidak salah dilakukan pada tahun 12 April kemarin, 2020, bahwa sekarang responden mengatakan apabila dibandingkan ya dari bulan Maret, akhir bulan Maret sampai dan kemudian pertengahan April, ternyata banyak yang melaporkan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga mereka menjadi jauh lebih buruk atau lebih buruk. Yang melaporkan kondisi ekonomi lebih baik hanya sedikit sekali, 5%, 5 di sini, dan kemudian jauh lebih baik bahkan tidak ada. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, terutama 4 kolom pertama ini hampir terlihat signifikan bahwa mereka mengalami perubahan finansial yang menurun dibandingkan sebelumnya. Jadi ada juga penelitian dari Pak Hakim, dosen UNS, yang baru saja diluncurkan juga. Ada 4 aspek utama
pandemik yang menimbulkan tekanan psikologis. Yang pertama-tama adalah pembatasan sosial. Orang merasa terpaksa diisolasi. Merasa diisolasi, dibatasi geraknya, mobilitasnya akhirnya sangat berkurang, dan juga kemudian kebutuhan dasar jadi berkurang. Pertama-tama mungkin karena penghasilannya menurun, dan kemudian juga khawatir tertular oleh virus corona, dan kemudian akhirnya dengan ada pembatasan-pembatasan tersebut, maka perilaku harus disesuaikan. Memang sifat dasar manusia ya, perubahan itu membuat suatu tekanan tersendiri yang menimbulkan suatu stres. Tapi mungkin sekarang sudah masuk menginjak bulan ketiga ya. Ya, masih 2 bulan ya, udah 2 bulan. Sehingga mungkin kalau misalnya kita lebih lama, akhirnya kita jadi terbiasa, jadi new normal ya. Ini hal tersebut karena merupakan menimbulkan stres, maka kemudian kadang seringkali keluar agresivitas ya. Di sini ada berita di koran media online lokal, bahwa ternyata kasus kekerasan pada anak meningkat. Kemudian juga pada perempuan Indonesia itu juga angka KDRT juga meningkat selama PSBB ini. Ya, jadi ini yang perlu ini menjadi keprihatinan mendalam ya. Dan bahkan salah satu selebrita juga, walaupun dia makmur, terlihat di media sosialnya dia sangat bahagia, bahkan juga melaporkan dia mengalami stres ya. Mengalami stres karena kondisi yang tidak biasa. Yang biasanya tadi Bu Endang katakan bahwa biasanya dia di rumah, anak-anaknya pagi sudah ke sekolah, suami sudah ke kantor, dan dia punya me time sendiri sampai sore. Ternyata semuanya harus ada di rumah pada saat ini 24 jam terus-menerus, dan itu menciptakan suatu ketidaknyamanan. Karena pada dasarnya setiap orang memang butuh waktu untuk dirinya sendiri ya. Jadi kita diskusinya akan di rumah saja, kondisi di rumah saja sudah. Kita akan bicara tentang cinta dan komunikasi. Ada juga apa sih kelompok yang rentan distres sama PSBB ini, dan kemudian juga apa strategi coping apa yang biasa atau bisa dilakukan. Kalau kita bicara tentang cinta, saya menengok 2 kamus, terlihat definisinya sangat simpel gitu, sangat sederhana. Dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta itu adalah perasaan, lebih pada perasaan ya. Dan kemudian kalau dilihat dari Kamus Cambridge, itu terlihat di sini ada aspek seksualitasnya, dan kemudian juga perasaan yang sangat kuat pada seorang teman atau anggota keluarga. Kemudian kalau kita melihat lagi dalam kitab suci ya, sebetulnya di sini ada sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Jadi kalau kita berpikir bahwa rasa cinta atau kasih sayang itu suatu hal yang terberi begitu saja, ternyata tidak. Banyak usaha yang dibutuhkan. Pertama-tama, kalau kita lihat dari ayat suci ini, bahwa pertama-tama orang harus beriman dulu. Percaya bahwa ada sesuatu yang besar yang mengatur semuanya. Dan juga beramal saleh. Dan akhirnya timbul rasa kasih sayang tersebut. Kalau saya kutip dari Erich Fromm, saya suka sekali buku-buku beliau, salah satunya adalah The Art of Loving. Beliau mengatakan bahwa seringkali kita melihat cinta itu bagaikan sebagai 2 hal, ya. Mencintai itu bagaikan mempelajari seni. Kalau kita belajar sesuatu, entah bagaimana belajar fotografi, melukis, kemudian juga seringkali ya menjadi dokter gigi, menjadi psikolog, tanpa dipikir ulang, kita akan memberikan waktu besar untuk belajar, supaya pengetahuan kita bertambah banyak.
kemudian kita memberikan waktu, tenaga yang besar untuk terus melatih. Usaha-usaha yang diberikan itu begitu besarnya, supaya kita bisa menguasai apa yang kita inginkan atau yang kita sukai. Dan juga kalau misalnya kita begitu menyukai sesuatu dan ingin mempelajarinya, maka pasti kita tidak ingin membuatnya menjadi asal-asalan. Kita ingin hasil yang diperoleh menjadi baik, sehingga kita kemudian memberikan segala yang kita punya. Waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Tapi ada juga yang melihat bahwa cinta itu adalah sensasi yang menyenangkan. Karena sensasi, maka ia tidak terjadi, ia kemudian tidak terjadi lama gitu ya, tapi datang dan pergi. Nah, ini kemudian orang-orang melihat bahwa cinta itu adalah suatu kesempatan yang perlu dicari, diburu, diciptakan, dan kalau perlu jatuh di dalamnya gitu, jatuh cinta misalnya ya. Jadi cinta itu seringkali, kalau Erich Fromm melihatnya bahwa seringkali orang lupa tentang makna cinta, bahwa cinta itu adalah kapasitas untuk mencintai. Dia seseorang menjadi lebih fokus pada dirinya supaya dicintai. Bagaimana caranya supaya dia menjadi lovable, supaya dia dicintai oleh orang lain. Sehingga maka kemudian dia akan berdandan sedemikian atraktifnya, sedemikian menariknya, kemudian kadang-kadang oplas, semata-mata untuk memburu rasa cinta. Padahal kalau menurut Erich Fromm, mencintai itu setiap orang memiliki kapasitas untuk mencintai, namun yang perlu dilatih adalah membesarkan kapasitas tersebut. Karena kita ingin dicintai, maka kita ingin menjadi sama dengan orang-orang yang tampaknya memiliki kehidupan yang indah, kehidupan yang menyenangkan. Semua orang sekarang jadi berusaha berdandan sama dengan orang-orang yang menarik tersebut. Padahal kalau dari Erich Fromm mengatakan bahwa kalau kita mencintai seseorang, maka kita tidak ingin membuat dia sama dengan kita. Kita melihat dia menjadi bagian dari kita, tidak seragam dengan kita. Jadi oneness ya. Dan salah satu wujud dari mencintai sebetulnya memberi. Pada saat kita memberi, maka sebetulnya secara otomatis kita menerima ucapan terima kasih, menerima ekspresi bersyukur dari orang yang kita beri. Dan meskipun demikian, menerima itu sendiri juga membutuhkan karakter-karakter tertentu, yaitu karakter seorang yang peduli, seseorang yang memiliki tanggung jawab, bertanggung jawab, kemudian respect, menghargai atau menghormati orang lain, dan juga memiliki pengetahuan. Karena pada dasarnya tidak mungkin kita menghormati orang lain apabila tidak mengetahui tentang dirinya. Kalau kita tidak akan pada saat misalnya Pak Jokowi lewat gitu ya, dan kita misalnya sebagai pendatang dari negara Afrika dan kita nggak kenal dia sebagai seorang presiden, maka kita tidak akan bertingkah laku secara spesifik ya untuk menunjukkan respect kita atau hormat kita pada beliau karena kita tidak tahu dia siapa. Dan kemudian juga kepedulian sama tanggung jawab apabila tidak dituntun oleh pengetahuan, maka dia akan menjadi kepedulian yang membabi buta. Sehingga akhirnya menjadi overprotective, overcontrolling misalnya. Dan kepengetahuan akan menjadi hampa bila tidak dimotivasi dan kepedulian. Kita tahu, tapi kita nggak peduli. Jadi ya akhirnya itu tidak akan terwujud dalam satu perilaku memberi. Nah, pengetahuan tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh diri kita dan oleh orang lain itu disebut pengetahuan psikologis. Dengan pengetahuan psikologis, kita dapat sangat terbantu untuk melihat segala sesuatu secara objektif dan realitas atau nyata. Jadi, prasangka, asumsi-asumsi itu menjadi minimal. Karena dengan pengetahuan psikologis, kita kemudian mencoba memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan bukan hanya oleh diri kita sendiri, tapi juga
oleh orang lain. Ada juga hadis riwayat At-Tirmizi ya, bahwa ini yang dikatakan cinta itu rasional ya, karena agama pun kemudian memiliki batasan bahwa cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti akan menjadi orang yang kau benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti akan menjadi kekasihmu. Jadi sewajarnya, kalau misalnya mengatakan sewajarnya, maka kita harus berpikir yang wajar itu seperti apa. Bahwa cinta itu tidak bisa membabi buta, cinta itu sebetulnya tidak buta, gitu ya. Bahwa semua ada batasan dan itu yang harus kita ketahui. Apa yang disebut wajar. Mempraktikkan cinta sebagai seni, kalau tadi kita lihat bahwa mencintai itu seperti mempelajari suatu seni, itu membutuhkan disiplin. Kita melakukannya setiap saat, sama seperti kita bekerja setiap pagi, sholat subuh, dan kemudian jam 6 sudah bersiap-siap, jam 7 udah berangkat, maka itulah yang terjadi apabila kita ingin mencintai seseorang atau mencintai sesuatu. Disiplin, melakukannya setiap saat. Kemudian konsentrasi. Dengan konsentrasi, maka kita memberikan telinga kita untuk mendengar. Dan kemudian kita juga fokus pada apa yang terjadi here and now, saat ini, di sini, sekarang, dan dengan siapa. Dan juga dengan konsentrasi, kita bukan hanya peka terhadap kebutuhan orang lain, atau apa yang dimaksudkan oleh orang lain, namun juga peka terhadap perasaan dan pikiran kita sendiri. Sabar. Pada saat kita mempelajari sesuatu yang kita cintai, maka kita akan bersedia melakukannya berulang-ulang. Tidak pernah bosan, tidak pernah menyerah, ya. Bersedia melakukannya berulang-ulang dan kemudian menahan diri dari rasa bosan. Karena kita tahu bahwa kesabaran akan membuahkan hasil. Dan juga perlu ada passion, hasrat, ya, hasrat yang besar untuk menguasai seni tersebut secara maksimal. Jadi inilah 4 hal yang dibutuhkan apabila kita ingin mempraktikkan cinta sebagai seni: disiplin, konsentrasi, sabar, dan keinginan atau hasrat yang tinggi untuk mempelajari itu semua. Nah, tidak mungkin kita mengetahui seseorang apabila kita tidak pernah berinteraksi. Karena itulah saya pikir saya perlu angkat ini tentang analisis transaksional. Pada saat kita berkomunikasi, menyampaikan pesan pada orang lain atau pada pihak lain, maka sebetulnya ada suatu transaksi di situ. Kita menyampaikan pesan, lawan bicara menerima, dan memberikan pesannya kembali kepada kita. Kalau dalam teori analisis transaksional dari Bern, itu ada 3 ego state di sini. Ego state itu adalah diri kita, ya, kondisi kejiwaan kita, bahwa kita sebagai seorang dewasa muda atau dewasa madya, kalau saya udah nggak dewasa muda ya, saya lebih akan lebih dewasa madya karena akan parubaya nantinya sebentar lagi. Nah, kemudian ada ego state sebagai orang tua, ya, yang saya istilahkan dengan, saya singkat menjadi P di sini. Dan kemudian yang terdiri dari sikap, perasaan, dan perilaku yang sebetulnya secara tidak disadari kita adopsi dari orang tua pengasuh kita di masa silam, pada masa kita masih anak-anak. Dan itu ada 2 jenis orang tua. Ada orang tua penyayang, ada juga orang tua pengatur, ya, yang kontrolnya sangat kuat terhadap anaknya. Dan kemudian juga ego state dewasa, yang saya singkat menjadi A, yaitu kemampuan untuk berpikir dan bertingkah laku berdasarkan apa yang terjadi saat ini, pada atau sekarang. Ini sifatnya lebih rasional dan emosional ada namun tidak dominan. Dan kemudian ada juga ego state sebagai anak, atau C di sini, yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan perilaku saat kita masih kanak-kanak. Ada 2 jenis ego state, anak
yaitu anak yang alamiah gitu ya. Dia secara alamiah tuh ingin tahu, keinginan tahunya besar, kreatif, terbuka, dan juga penyayang. Seperti kalau misalnya kita lihat, karena dia rasa ingin tahunya besar, maka melihat misalnya kucing, dia akan melihat setiap bagian badan dari kucing itu, kemudian ingin tahu dengan merasakan lembutnya bulu si kucing, ya, dan akhirnya kemudian mengelus-ngelusnya dan kemudian memberi makan. Seorang anak yang penyayang. Ada juga anak yang adaptif. Anak yang adaptif ini butuh waktu untuk beradaptasi. Karena apa? Karena seringkali dia dipenuhi oleh rasa ketakutannya mendominasi. Seringkali merasa bersalah karena mungkin apresiasi kurang dari keluarga misalnya. Merasa tertekan, merasa cemas, bermusuhan dengan orang lain karena melihat orang lain itu akan menyakiti dia atau membuat dia merasa tidak nyaman, dan sombong. Nah, itu yang setiap satu orang, misalnya saya, bisa saja memiliki 3 ego state ini. Pada saat saya bertransaksi, maka akan terlihat, secara otomatis misalnya, akan terlihat ego state mana yang akan saya keluarkan pada saat saya bertransaksi, supaya saya dapat respon yang saya inginkan. Nah, transaksi melibatkan tiga hal seperti tadi, ego state, dan kemudian respon yang diharapkan untuk diterima, dan respon yang nyatanya diterima. Jadi kadang-kadang harapan dan kenyataan ini bisa berbeda, dan ini yang membuat kadang-kadang komunikasi jadi berhenti, macet. Nah, ini seperti komunikasi CPC ini jadi Nah, ada 3 jenis transaksi, yaitu komplementer, menyilang, dan ulterior. Contohnya dari komplementer, kita lihat nih ya, ada setiap orang memiliki 3 jenis ego state sebetulnya. Tapi apa yang dikeluarkan pada saat bertransaksi itu sangat tergantung dengan apa yang diharapkan untuk diterima. Misalnya, seperti ini adalah transaksi komplementer, bahwa ibu menegur anaknya. Ibu lihat kamu sudah berapa kali minta uang untuk beli pulsa, apakah kebutuhan pulsa handphone kamu begitu besar? Kemudian yang diharapkan dari ibu ini adalah penjelasan dari si anak, dan anak kemudian menanggapinya sebagai orang dewasa juga, memberikan penjelasan. Iya Bu, maaf saya lupa sampaikan karena sekarang sekolah di rumah, maka saya butuh pulsa untuk ikut kuliah online. Apalagi kalau kuliahnya harus presentasi dengan aplikasi Zoom yang membutuhkan data besar. Ibunya mendapat penjelasan, ibunya mungkin agak keberatan, tapi anaknya menyatakan bahwa itu adalah suatu kebutuhan. Jadi akhirnya ibu bisa menerima dan mungkin akan berpikir apa yang harus diolah lagi ya untuk anggaran keluarga misalnya, supaya kebutuhan anaknya bisa terpenuhi. Satu lagi contoh dari transaksional komplementer. Seseorang mengatakan aku bete gitu ya. Nah, ini sebetulnya menunjukkan ego state seorang anak yang sebetulnya membutuhkan perhatian dari lawan bicaranya. Lawan bicaranya bisa saja seumur sama dia, atau misalnya bisa dengan orang tuanya, atau kadang-kadang bisa aja anak itu memiliki ego state seorang tua, ya, orang tua. Kemudian akan dibalas sama lawan bicaranya, wah tenang dulu, apa yang bisa aku bantu? Apa yang akan terjadi? Si orang pertama ini yang mengucapkan bete akan merasa diperhatikan, dan kemudian dia akan cerita semuanya, dan akhirnya pihak kedua akan tahu lebih banyak tentang kondisi emosi seseorang tersebut. Dia akan lebih mengenal lawan bicaranya. Sehingga manfaat dari transaksi komplementer adalah membuat kita merasa lebih baik, you will feel okay, ya. Kemudian membuat kita merasa diperhatikan dan dipahami, dan percakapan dapat berlangsung lama. Dan akhirnya informasi akan semakin banyak.
transaksi silang atau transaksi menyilang, ini contohnya seperti ini. Seperti tadi, ibunya memberikan komentar yang sama. Ibu lihat kamu sudah berapa kali meminta uang untuk beli pulsa. Apakah kebutuhan pulsa handphone kamu begitu besar? Pada transaksi silang, anak kemudian lawan bicara kemudian menempatkan dirinya sebagai seorang anak yang mengeluh atau dan bahkan merajuk. Duh, ibu nggak lihat saya sudah stres kuliah online mulu. Udah deh, emang pulsa mahal atau saya nggak usah ikut kuliah aja nih, ngambek. Ya, pada saat ini apa yang akan terjadi? Komunikasi akan berhenti. Ibunya bisa juga marah. Ah, apa sih cuma tanya segitu begitu aja kok kamu udah marah-marah? Udah. Akhirnya ibunya masuk kamar dan berhentilah semua proses komunikasi tersebut. Tidak ada informasi, tidak ada pengetahuan yang diperoleh dari kedua pihak tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh masing-masing pihak. Ya. Dan kemudian ada lagi contoh, ini memang tidak menyilang, ya, namun tidak komplementer juga, atau ini disebut ulterior. Misalnya, sama seperti tadi, aku bete, ya, ego state anak berkomunikasi atau bertransaksi dengan ego state yang diharapkan menjadi akan menjadi menjadi orang tua yang akan mendengarkan, tapi ternyata dia tidak mendapat respon yang diharapkan. Nyatanya, lawan bicaranya mengatakan, oh mungkin capek, coba deh istirahat dulu, tidur sebentar. Saat bangun nanti mungkin akan merasa lebih baik. Apa yang terjadi? Si orang pertama tidak akan melanjutkan keluhannya. Dia akan merasa si lawan bicaranya nggak punya waktu untuk dia, akhirnya dia akan masuk kamar dan tidur, dan pada saat dia bangun, mungkin saja dia tidak merasa lebih baik, tapi dia tahu bahwa si lawan bicara itu tidak menganggap apa yang dirasakan itu adalah sebagai suatu hal yang menarik, sehingga dia akan mengurungkan dirinya untuk mengkomunikasikan perasaan dan pikirannya. Alhasil, komunikasi akan berhenti. Kedua pihak tidak mendapat informasi atau pengetahuan lebih banyak tentang pikiran dan perasaan masing-masing. Pada transaksi silang, seperti tadi sudah disampaikan, percakapan berlangsung singkat. Masing-masing pihak hilang kesempatan untuk memperoleh pengetahuan tentang pikiran perasaan bicara, dan satu pihak merasa tidak mendapat tanggapan, ya, dan itu akan menghambat keinginan dirinya untuk bertransaksi kembali dengan lawan bicaranya. Nah, kembali pada temuan Bapak Hakim dari UNS yang melakukan survei dengan cukup besar N-nya sampai ribuan kalau tidak salah, ya. Beliau menemukan bahwa pada saat PSBB ini ada beberapa kelompok yang rentan distres. Misalnya yaitu remaja atau orang yang muda usia. Dia merasa terdiskoneksi dengan lingkungan sosial. Yang seperti kita tahu ya, bahwa pada masa remaja, mereka secara perlahan-lahan belajar untuk belajar untuk mandiri secara emosional dan kemudian mulai melekatkan diri lebih banyak pada teman-teman sebayanya. Pada saat PSBB, dia tidak bisa lagi bertemu dengan teman-temannya, maka dia akan merasa terpisah, terdiskoneksi dengan lingkungan sosialnya yang selama ini menjadi dekat dengan dirinya. Ini yang kemudian dia menjadi uring-uringan, ya, karena tidak ada di tempat curhat. Apalagi kalau misalnya komunikasi dia dengan orang tua tidak berjalan dengan baik, bukan cuma orang tua aja, komunikasi dia dengan adik atau kakaknya itu juga dianggap tidak baik. Dia tidak merasa bahwa anggota keluarga di rumahnya yang mau nggak mau dia harus ketemu sekarang selama 24 jam itu tidak memahami dia, maka dia akan semakin tertekan, ya, dan semakin rindu untuk ketemu dengan teman-temannya. Kemudian juga orang tua yang merasa saat bekerja di rumah, dia tidak bisa memenuhi target kerja. Bahkan mungkin kehilangan pekerjaan yang akhirnya berimbas pada hilangnya penghasilan. Anak-anak menjadi gelisah karena ritual hariannya berubah. Yang biasanya ibunya sudah siap-siap ke kantor, pada saat jam 7, dia juga siap-siap ke PAUD misalnya jam 7, kemudian dia melihat ibunya tetap ada di rumah, bahkan terus sampai jam 8, jam 9, jam 12 juga tetap ada di rumah gitu ya.
itu memberikan kebahagiaan juga pada dia bahwa ibunya ada di rumah, maka saya akan ajak main dan lain-lain, tapi kemudian ibunya jadi stres, ya, lu ini kerjaan nggak kepegang dan lain-lain. Dan juga yang menarik dari temuan Pak Hakim adalah mereka yang ekstrovert, memiliki kepribadian ekstrovert dan emosinya cenderung tidak stabil, itu melaporkan distres yang lebih besar daripada disposisi kepribadian yang lain. Mungkin karena ekstrovert, orang-orang yang ekstrovert itu memilih memperoleh energi, memperoleh tenaga atau memperoleh kebahagiaan dengan berkumpul bersama orang-orang, ya, orang-orang lain. Semakin ramai semakin seru, ya, semakin ramai semakin banyak besar tenaga yang dia terima. Tapi kemudian pada saat PSBB ini dia tidak lagi menerima hal tersebut. Dan ada juga Pak Hakim juga menyebutkan bahwa ada beberapa faktor resiliensi dan strategi coping, ya, pada masa PSBB. Laki-laki ternyata lebih resilient daripada wanita. Pak ibu-ibu percaya nggak nih seperti itu? Ya, jadi ternyata laki-laki lebih resilient. Dan kemudian pada saat usia dewasa, mereka yang dewasa lebih resilient daripada mereka yang muda usianya seperti kelompok remaja. Dan kemudian mereka yang stabilitas emosinya tinggi dan daya keinginan untuk menolong orang lain tinggi itu lebih resilient, lebih tahan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi selama PSBB. Kenapa? Ada kemungkinan mereka yang memiliki altruisme tinggi, mereka akan fokus pada apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu orang lain. Mereka tidak fokus dengan ketidakmampuan mereka untuk sekolah atau untuk melakukan kehidupan seperti biasanya. Extraversion rendah, itu juga tidak katanya melaporkan distres yang rendah juga. Konsumsi berita rendah itu juga cukup membantu Bapak Ibu. Jadi saya sendiri juga pernah mengalami iseng-iseng ikutin berita TV, itu akhirnya saya nggak tahan atau saya matikan saja, ya, karena begitu banyak berita-berita tentang kematian dan lain-lain yang terus-menerus ditayangkan, gitu ya. Jadi saya pikir saya lebih memilih menggunakan media online, di mana saya bisa menyeleksi berita-beritanya. Dan kemudian juga dukungan sosial itu sangat dibutuhkan. Dukungan sosial itu sebetulnya ada di sekitar kita, ya, anggota keluarga kita sendiri sebetulnya merupakan pendukung kita yang paling dekat, paling mudah terjangkau, asalkan komunikasi di antara anggota keluarga terjalin dengan baik, ya. Dan untuk mendapat transaksinya berjalan dengan baik, maka sebaiknya kita bisa mempraktekkan yang analisis transaksional yang tadi saya jelaskan. Bu moderator, tolong ingetin saya ya kalau misalnya waktunya udah kurang. Nah, ini salah satunya di sini saya paling suka dengan gambar ini, bahwa dalam situasi seperti sekarang ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol, ada yang bisa kita pengaruhi, ya, dan ada yang bisa dikontrol sama kita. Semua ada dalam kendali kita. Misalnya, yang tidak bisa dikontrol seperti apa? Media sosial, kita nggak bisa ngatur media sosial mau nayangin apa. Ya. Cuaca mendung terus, atau panasnya luar biasa, kita nggak bisa mengatur. Ekonomi negara, kita juga nggak bisa mengatur. Semua negara sekarang lagi kewalahan, ya, dengan kemampuan ekonomi yang sangat menurun drastis. Kadang-kadang kita juga tidak bisa mempengaruhi pada siapa kita jatuh cinta. Kalau kita melihat cinta itu sebagai suatu sensasi, ya, suatu sensasi yang menyenangkan. Apa yang bisa kita pengaruhi? Apa yang bisa saya pengaruhi? Well-being. Kita bisa memilih teman-teman mana yang akan menjadi booster mood kita. Pilih orang-orang yang optimis, ya. Jauhi orang-orang yang pesimis, karena optimisme dan pesimisme itu bisa menular. Tapi bisa juga kalau kita sebagai optimisme, kita juga bisa mengeluarkan optimisme kita kepada orang lain. Dan apa yang bisa dikontrol, apa yang kita kegiatan yang kita bisa gunakan di waktu luang. Bagaimana perasaan dan pikiran kita tentang apa yang terjadi. Apabila kita berpikir baik, maka kita juga akan meminimalkan stres pada diri kita dan akhirnya imunitas kita pun juga meningkat. Kebugaran tubuh itu bisa
kita kontrol, kita bisa bikin jadwal khusus harus olahraga. Karena tubuh yang bugar itu juga membantu tubuh memiliki ketahanan atau imunitas yang baik. Jadi tidak perlu fokus pada hal-hal yang berada di luar kita, karena kalau kita fokus pada hal tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka itu bisa menimbulkan stres juga, ya. Lebih baik alihkan perhatian pada sekitar kita, pada diri kita. Siapa nih kita? Apa yang kita bisa lakukan? Perasaan apa yang saya alami sekarang? Pikiran saya seperti apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk orang-orang yang saya sayangi? Kemudian juga kita fokus pada apa yang kita miliki dan pada apa yang dapat kita lakukan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Stres dalam kondisi sekarang, stres tertekan itu adalah hal yang sangat biasa, ya. Tapi apabila tekanan tersebut membuat kita jadi kewalahan dan akhirnya menghambat fungsi kita sehari-hari, maka itu menjadi tidak biasa dan harus segera diatasi. Ini salah satu yang Bu Endang kuasain nih, mindfulness, ya. Pada saat kita stres, maka sebetulnya kita bisa melakukan self control, ya, sehingga apa yang terjadi, apa yang kita lakukan itu semua berada dalam kesadaran penuh. Ada satu video yang melatih, yang menurut saya adalah menarik sekali untuk melatih kita melakukan deep breathing, ya, atau pernafasan relaksasi seperti ini. Jadi sebelum kita mulai, pada saat kita melakukan teknik pernafasan untuk relaksasi, maka perlu diingat bahwa kita tidak bernafas melalui lewat rongga dada. Kita bernafas dengan rongga perut, ya. Pada saat kita melakukan teknik pernafasan ini, maka harusnya perut yang menggembung pada saat kita menghembuskan nafas, ya, dan perut mengempis pada saat kita menarik nafas. Ya, bisa kita lakukan bersama-sama. Pegang perut dengan tangan kanan, ya, dan kemudian kita perlahan-lahan tarik nafas dalam 4 hitungan. Oke, 1, 2, 3, 4. Perhatikan bahwa rongga perut mengempis, ya, dan kemudian kita tahan selama 4 detik sebelum kita hembuskan perlahan-lahan lagi dalam hitungan 4 detik juga. Rongga perut mengembang kembali. Apabila kemudian Bapak Ibu menemukan bahwa rongga dada yang mengembang dan mengempis, maka itu perlu dikoreksi, ya. Karena apabila rongga dada yang mengembang dan mengempis, maka itu memberikan tekanan tersendiri pada tubuh kita. Lebih rileks apabila kita menggunakan rongga perut untuk melakukan teknik pernafasan ini. Jadi bagaimana? Bisa kita coba sebentar, kita ikuti saja, ya, di video ini. Menarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Pada saat Bapak Ibu melakukan ini, ingat sesuatu, bayangkan sesuatu yang indah. Sesuatu yang menenangkan. Sambil terus melakukan pernafasan ini. Ingat, ini semua akan berakhir dan kita bersama-sama menghadapinya. Melakukan hobi atau kegiatan lain menyenangkan juga akan membuat hati gembira dan bahagia, dan tentu kebahagiaan yang kita alami akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, ini yang bisa kita lakukan daripada berburung, ngomel-ngomel. Lebih baik kita cari hal-hal yang menarik. Jangan-jangan setelah dari PSBB ini, Bapak Ibu punya keterampilan tersendiri, ya, bongkar-bongkar mobil, jadi montir misalnya, jago benerin alat-alat elektronik,
kemudian jadi jago masak, jago baking, akhirnya bisa menjual produk-produk tersebut ya. Jadi banyak hal yang kita lakukan yang ada dalam kontrol kita, menemani teman anak-anak yang lagi stres menghadapi tugas-tugas dari sekolahnya, atau melakukan kegiatan-kegiatan ringan bersama anak remaja kita, ya. Sekedar menggunakan masker bersama-sama, ya. Kemudian juga rimbat bareng-bareng di rumah, atau sekedar mengepang rambut anak-anak, itu akan sangat menyenangkan, ya, dan membuat suasana hati anggota keluarga kita juga positif. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Ibu Okta atas sesi sharingnya. Baik, saya akan coba simpulkan sesingkat mungkin ya, karena kita pembicara kedua kita sudah siap juga untuk memberikan materi dari beliau. Jadi yang disampaikan oleh Bu Okta tadi, ada banyak kondisi yang terjadi selama masa pandemi corona ini ya. Jadi ada mahasiswa yang komplain terkait waktu studi ya, juga ada kondisi ekonomi yang semakin memburuk, dan juga adanya peningkatan terkait kasus KDRT di rumah tangga, dan beberapa masalah lainnya. Dan adanya 4 aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu pembatasan sosial, kemudian kekurangan kebutuhan dasar, ancaman infeksi, serta penyesuaian perilaku. Dan ini yang paling menjadi fokus kita pada kali ini. Bu Okta juga tadi mengutip surat Maryam ayat 96 tentang rasa kasih sayang pada orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Kemudian juga ada The Art of Loving dari Erich Fromm. Kemudian bagaimana mencintai itu dipelajari sebagai suatu seni. Dan cinta adalah sensasi yang menyenangkan. Kemudian wujud cinta itu, ini yang saya menarik buat saya, karena wujud cinta itu yang pertama adalah kita memberi dulu, baru kemudian otomatis kita menerima. Kemudian karakter dari cinta itu adalah peduli dan juga tanggung jawab, menghargai, menghormati, dan adanya pengetahuan. Kemudian juga ada hadis riwayat At-Tirmizi yang menegaskan untuk mencintai itu sewajarnya saja, ya, tidak buta dan juga tidak membabi buta. Kemudian mempraktikkan cinta sebagai seni itu membutuhkan disiplin, konsentrasi. Konsentrasi ini butuh kesadaran akan kondisi saat ini dan sekarang, serta hasrat untuk bisa lebih bersabar. Bu Okta juga membahas analisis transaksional yang menarik ya, dari tiga peran, yaitu peran sebagai orang tua, anak, dan juga dewasa. Kemudian ada kelompok-kelompok yang rentan di stres, yaitu remaja, orang tua, anak, dan mereka dengan kecenderungan personalnya itu merupakan orang yang ekstrovert dan emosinya tidak stabil. Kemudian ada orang-orang yang dengan kondisi resiliensi yang lebih tinggi, dan salah satunya adalah laki-laki. Dan ini nanti mungkin bagi ibu-ibu yang nggak terima atau yang ingin menanyakan lebih lanjut bisa lewat chat di Zoom kita kali ini, atau nanti bisa langsung sesi sharing setelah pemateri kedua. Yang terakhir dari Bu Okta adalah tips, yaitu dukungan sosial, ya itu sangat penting. Kemudian be present, fokus pada apa yang bisa kita kontrol saat ini, dan fokus ke dalam diri kita, apa yang kita miliki saat ini, bukan pada apa yang kita harapkan. Kemudian perlu adanya stress management, dan ini ada deep breathing, mindfulness, kemudian sholat, sembahyang, meditasi, atau apapun kita memberi nama untuk latihan menenangkan diri. Kemudian relaksasi, tadi Bu Okta membimbing kita bersama-sama untuk bernafas menggunakan rongga perut. Dan yang terakhir adalah beliau memberikan tips agar kita memberikan waktu untuk diri kita, agar bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan buat diri kita, dan juga melakukan sesuatu yang sifatnya refreshing atau relaksasi. Baik, sebelum pemateri kedua menyampaikan materi beliau, berikut ini adalah latar belakang dari Ibu
Dr. Entin Nurhayati, yaitu beliau memiliki pendidikan S1 di Psikologi UGM, dan kemudian S2 di Psikologi UI, dan S3 kembali di Psikologi UGM. Ya, nampaknya beliau sangat cinta sekali dengan Psikologi UGM. Beliau memiliki minat psikologi sosial dan psikologi keluarga, ya, dan setahu saya ya beliau ini salah satu expert kami juga di Fakultas Psikologi terkait metode penelitian statistik, ya, dan juga penelitian kualitatif, ya. Kemudian beliau memiliki latar belakang wakil dekan pertama Fakultas Psikologi, wakil dekan 1 Fakultas Psikologi Universitas Yarsi, kemudian sempat menjabat juga sebagai ketua lembaga Pusat Pengembangan Psikometri Fakultas Psikologi Universitas Yarsi, gitu ya. Dan selanjutnya beliau pernah menjadi koordinator pengisian borang akreditasi dan juga dosen tidak tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam 45 Bekasi, dan juga beliau pernah menjadi manajer office Yayasan Pesantren dan bagian keuangan, gitu ya. Baik, Ibu Entin, kami persilakan untuk menyampaikan sesi materinya yang juga sangat kita nantikan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Endang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu para hadirin yang ada di ruang Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya itu ya bisa melihat wajah bapak-bapak, ibu-ibu di sini ini membuncah-buncah gitu setelah sekitar 2 bulan dikurung di dalam rumah, tidak bisa kemana-mana, bahkan untuk sekedar berbelanja pun semua dilakukan secara online demi sebuah kehati-hatian gitu ya, agar kitanya selamat, keluarga kita selamat, orang lain yang selamat. Kita kan nggak tahu siapa yang membawa virus, siapa yang terbawa virus, dan seterusnya. Jadi dari tadi saya senyum-senyum sendiri melihat wajah-wajah Bapak Ibu semua, sangat menyenangkan. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung di sini. Kalau tadi Bu Okta sudah bicara panjang lebar soal apa itu cinta, kemudian bagaimana komunikasi itu bisa terjadi antara berdasarkan dengan state kita masing-masing, bahwa kita punya 3 state yang mana kalau itu tidak kompatibel ketika berkomunikasi bisa jadi sesuatu yang menimbulkan friksi atau konflik gitu ya. Dan saya yakin itu pasti sekarang ini sedang dirasakan oleh banyak dari kita, apalagi yang tadinya full bekerja, kemudian semua berkumpul di dalam rumah. Nah, cinta sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Okta, mungkin kita semua pernah mengenal istilah jatuh cinta, kemudian pernah mengenal patah hati, kita pernah mengenal kok jadi empty begini gitu ya, kok jadi kosong begini gitu. Karena apa? Kok cintanya jadi menyebalkan, relasinya jadi menyebalkan? Karena bisa jadi setelah kita jatuh cinta, kemudian dalam perjalanannya kita tidak cukup merawat cinta itu. Nah, atau kita salah dalam memberikan ekspresi cinta, kita salah dalam mensikapi cinta, dan seterusnya. Nah, dari sekian banyak bahasan itu saya hanya akan fokus pada bagaimana kita bisa merawat cinta. Sebenarnya bagaimana kita merawat cinta itu sudah kita bisa lakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang tadi sudah dibagi oleh Ibu Okta. Nah, saya hanya akan memberikan sedikit mungkin beberapa tips atau apa ya istilahnya ya. Oke, apakah sudah bisa dilihat, Indan? Sudah Bu. Mungkin slideshow ya? Ya, oke. Bagaimana kita bisa merawat cinta ketika kita melawan corona? Meskipun sekarang mungkin kita sudah di arah berdamai dengan corona gitu ya, ini agak ketinggalan sehari ini istilah yang saya pakai, harusnya berdamai dengan corona.
Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memperlihatkan ini sebuah bagan yang menunjukkan kondisi kita sekarang ini. Saya rasa kita semua sepakat ya dengan kondisi yang kita hadapi sekarang, yang tadinya masing-masing peran kita itu mempunyai tempatnya sendiri-sendiri. Kerja kita ada di kantor, kemudian sekolah anak-anak juga di sekolah, kemudian aktivitas harian kita ada di rumah. Meskipun masing-masing kadang saling ada keterkaitan, tapi masing-masing mempunyai tempatnya sendiri-sendiri. Kalau kerja di kantor, kalau sekolah ya di sekolah, kalau mau aktivitas harian kita, merawat diri kita, dan istirahat seterusnya itu ada di rumah. Nah, kondisi yang sekarang terjadi adalah semuanya masuk ke dalam rumah. Semua dilakukan di dalam rumah. 24 jam peran-peran kita yang melekat pada diri kita itu dilakukan di dalam rumah. Masih beruntung kalau misalnya rumahnya cukup luas misalnya ya, karena yang namanya ruang gerak itu kan sangat ruang gerak itu sangat berimbas ke diri kita sendiri, ke kesejahteraan kita sendiri. Kalau rumah kita termasuk agak terbatas, itu juga akan membuat kita merasa sesak dengan peran-peran kita. Belum lagi kalau fasilitas yang digunakan untuk mendukung kerja di rumah, sekolah di rumah itu juga terbatas. Bayangkan misalnya satu ibu punya 3 anak, masing-masing semua ada kelas online atau ada tugas-tugas yang dikirim secara online, tetapi alatnya hanya ada 1 atau 2. Sementara bapaknya juga harus kerja, ibunya juga mungkin harus melakukan ini itu dengan alat tersebut. Pasti akan menimbulkan banyak friksi di sana. Dari interaksi yang sangat tinggi itu bisa jadi terjadi konflik, bisa jadi juga tidak terjadi konflik. Itu tergantung dari bagaimana kita menghadapi. Kemudian juga isu lain yang sering menimbulkan konflik dalam hal ini adalah komunikasi. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan masing-masing diri kita, keperluan kita, kepentingan kita, aktivitas kita ke orang-orang di dalam satu rumah kita itu. Komunikasi yang tidak pas itu justru bisa jadi memperburuk keadaan. Meskipun seharusnya komunikasi itu harusnya menjadi jembatan bagi kita untuk mencapai apa yang yang harusnya kita tuju. Kemudian masalah yang ketiga, isu yang ketiga yang sering menjadikan situasi ini semakin riuh itu adalah apresiasi dan afeksi. Pasti di dalam rumah itu kan ada yang namanya saling mendukung, saling membantu, ada yang mensupport. Misalnya ibu aja deh, ibu menjaga kebersihan rumah. Ketika rumah sudah dibersihkan, kemudian anak-anak beraktivitas, bapak beraktivitas, tidak segera membereskan aktivitas, rumah jadi berantakan, itu kan menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Dari situ kita bisa lihat bahwa aktivitas membersihkan rumah itu berat. Meskipun kelihatan sepele, tapi itu berat karena dia akan datang lagi, kotor lagi, begitu. Nah, seorang ibu itu akan menjadi lebih ringan menjalaninya ketika ada apresiasi di sana, bahwa direcognize ininya, dikenali bahwa oh, beliau sudah melakukan ini, beliau sudah berusaha membuat kita semua nyaman, maka kita perlu berikan apresiasi. Itu kadang kita lupa untuk hal-hal yang sesepele itu. Dan itu bisa menimbulkan potensi konflik yang lebih tinggi. Nah, bagaimana menanganinya? Menangani situasi yang padat seperti tadi. Nah, ini saya menawarkan 4 hal. Saya menawarkan 4 hal supaya kita bisa lebih bisa menghandle kerja di rumah dan sekolah di rumah bersama keluarga supaya lebih adem, lebih produktif gitu ya. Untuk yang pertama adalah kita harus memperjelas aktivitas apa saja sih yang harus dilakukan, yang memang perlu dilakukan, ada yang harus, ada yang perlu, ada yang sifatnya bisa iya, bisa tidak. Itu harus kita perjelas apa dulu. Itu nanti juga akan menjadi pertimbangan kita untuk menjadi prioritas, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, mana yang bisa ditunda. Kaitannya juga nanti dengan kita membagi-bagi sumber daya yang ada,
mana yang bisa ditunda, mana yang harus didahulukan, dan seterusnya. Kemudian ketika kita sudah punya list to do, kita juga harus bisa memilah-milah, membandingkan, menetapkan batasan dari aktivitas-aktivitas tersebut. Tadi sebelum kita masuk ke ruangan ini sempat ada pembicaraan di antara kami, kita bertanya kepada Ibu moderator ya, Bu Endang ya. Tadi gimana Ziva kalau sedang online begini, gitu kan ya, Bu Endang? Tadi sempat seperti itu. Kemudian Bu Endang menyampaikan, oh Zi sudah tahu kalau aku sudah menyalakan laptop, maka dia akan tinggal di luar kamar melakukan aktivitasnya sendiri. Ini termasuk dari kegiatan yang kedua ini, strategi yang kedua ini. Kita menyandingkan berbagai macam kegiatan, kita memisahkan ini kegiatannya di mana, oleh siapa, kemudian menetapkan batasan. Batasannya jelas, kalau ibu sudah masuk ke ruangan kerja, maka adik bisa lakukan aktivitas adik berupa ini di luar. Alternatifnya apa saja, yang disukai apa saja, yang ingin dilakukan apa, yang menyenangkan bagi dia apa. Demikian. Jadi ada batasan, tetapkan batasan. Berapa lama? Kalau perlu waktunya juga ditentukan supaya anak mempunyai apa ya istilahnya, dia bisa memperkirakan aku akan sendiri sampai berapa lama. Karena yang namanya anak-anak itu kan konsep nanti itu tuh sesuatu yang abstrak, yang masih belum terlalu bisa dia pahami benar. Kita kan kalau kita bilang bukanya jam berapa, jam 6, masih lama Bu, masih lama Bu, pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul kan. Maka kita bantu dia untuk memahami konsep nanti mungkin dengan jam atau dengan aktivitas. Nanti kalau menggambarnya sudah sampai di sini berarti sudah selesai, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian strategi yang ketiga, lakukan yang perlu dan penting. Jadi di sini termasuk membagi tugas, kemudian membagi tugas ini terutama ya kalau kita semua bekerja di dalam rumah, kita beraktivitas di dalam rumah. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa rumah yang dipakai untuk beraktivitas itu pasti akan cepat berantakan. Nah, di sini kita bisa membagi tugas kepada siapa yang bisa melakukan. Kita jangan memaksakan tugas yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Misalnya, suami kita tidak terbiasa untuk mengerjakan kerjaan dapur misalnya, kita jangan memaksakan beliau untuk melakukan itu. Kita bagi tugas berdasarkan dari apa yang dia mampu. Kemudian tinggalkan sikap perfeksionis. Perfeksionis itu semuanya harus serba rapi, harus serba. Nah, karena ada banyak kepala, ada banyak kegiatan di dalam rumah, tentu kalau kita strict dengan standar kita yang tidak dikompromikan, ya bisa jadi kita akan stres sendiri. Kemudian selanjutnya di sini termasuk juga mengurangi interaksi kita di sosial media atau akses kita ke sosial media, karena sosial media itu kan sekarang ini situasinya seperti itu ya, segala macam informasi masuk, kita harus saring segala macam. Kemudian kurangi hal-hal yang dapat menghalangi aktivitas kita, termasuk di sini mungkin pikiran-pikiran kita sendiri yang membatasi kegiatan. Aku bukan orang yang bisa begini, aku nggak bisa belajar, dan seterusnya. Misalnya ini nih, dalam hal kemarin suami saya rambutnya udah panjang banget gitu, dia sudah sangat terganggu. Sementara untuk ke tukang cukur juga kita khawatir akan virus. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan mungkin saya yang akan memotong rambutnya atau dia yang akan memotong rambutnya sendiri. Nah, kadang pikiran bahwa aku nggak bisa, aku nggak mau melakukan itu, aku nggak mau lakukan itu akan menjadi hal-hal yang menyumbang pada masalah yang timbul. Kita jadi terjebak pada pikiran kita sendiri bahwa itu tidak bisa, padahal itu bisa gitu ya. Kalau kita mau dan mau belajar itu bisa dilakukan. Nah, kemudian strategi yang keempat adalah jangan lupa merawat diri. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Okta. Mentang-mentang kita di rumah, terus kemudian yang keluar dari lemari hanya daster mulu. Bagaimana kita merawat diri kita itu akan mempengaruhi mood kita, akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu. Jadi
merawat diri itu tetap penting meskipun berada di dalam rumah. Mandi pagi, mandi sore, kenakan baju yang proper, yang rapi, yang bersih, berdandan, merawat kulit, dan seterusnya itu jangan ditinggalkan gitu ya. Supaya kita tetap fresh, tetap segar, tetap nyaman. Nah, tadi salah satu isu yang bisa menimbulkan konflik tinggi ketika kita berada dalam satu rumah adalah komunikasi yang tidak tepat, komunikasi yang tidak proper. Kalau tadi Bu Okta menjelaskan berdasarkan mental state kita ketika berkomunikasi dengan orang lain, saya akan sedikit memberikan gambaran lain dari komunikasi. Bahwa komunikasi yang baik itu sebenarnya ditujukan untuk apa? Yang pertama adalah untuk berbagi apa yang dirasakan. Setiap kita pasti mengalami ini gitu ya, merasakan kerja di rumah, sekolah di rumah itu secara berbeda-beda, bereaksi secara berbeda-beda. Dan kalau tadi berdasarkan penelitian yang disampaikan Bu Okta, lebih banyak dirasakan dalam tone yang negatif gitu ya. Dan ketika itu tidak disampaikan ke orang lain, dipendam sendiri, itu akan menjadi tidak nyaman. Ketika kita tidak nyaman, kita akan berperilaku secara tidak sadar tuh kadang juga akan membuat orang lain menjadi tidak nyaman. Nah, tujuan dari komunikasi yang baik di dalam rumah itu adalah untuk berbagi apa yang dirasakan. Untuk apa? Agar orang lain bisa mengerti keadaan kita sekarang ini sedang begini, sedang merasakan ini. Sehingga empati antar kita di dalam rumah itu bisa dibangun. Dengan empati, orang bisa kemudian masing-masing kita di dalam rumah itu bisa saling support. Saling supportnya dalam bentuk apa? Bisa jadi saling mengkompromikan hal-hal yang tadinya berbeda. Seperti tadi misalnya ada anak yang butuh untuk menggunakan handphone untuk kelas, sementara bapaknya harus rapat. Nah, ketika empati itu ada, apa yang dirasakan itu juga saling dipahami, kompromi itu akan lebih mudah dicapai. Kemudian juga komunikasi itu sebenarnya digunakan untuk melakukan problem solving dengan baik. Nah, kita tahu ya prosesnya problem solving itu seperti apa, dan semuanya itu dengan bahasa. Dan bahasa itu harus disampaikan ke pihak yang kita di dalam rumah yang mau nggak mau kita harus kerja bersama-sama. Nah, ini adalah situasi komunikasi yang potensial menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana sih kita melakukan komunikasi yang baik supaya maksud-maksud kita itu tersampaikan? Ada berbagai macam cara. Saya hanya akan menyajikan satu cara saja, yaitu strategi komunikasi yang paling sering digunakan dalam setting terapi, yaitu strategi komunikasi iMessage. Ini ada tiga komponen di sini. Kalau kita mau melakukan komunikasi dalam strategi iMessage ini, yang pertama adalah ketika menyampaikan komunikasi itu unsur yang pertama adalah sampaikan dulu apa yang dirasakan. Kemudian yang kedua, rasa itu muncul ketika apa? Kemudian yang ketiga, harapan dari lawan bicara itu apa? Harapan yang ingin dilakukan oleh pihak lawan bicara itu apa? Misalnya ini, situasinya adalah seorang ibu yang sebenarnya sangat terganggu dengan anaknya yang selalu menunda-nunda tugas-tugas sekolah, sehingga tugas-tugas sekolahnya menumpuk. Di akhir minggu pasti heboh ribut karena harus mengejar menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Biasanya ini ada dua contoh komunikasi di sini. Yang pertama yang you message. Yang you message ini tone-nya seperti ini. Kamu tuh ya nanti terus tiap hari gurumu kirim tugas, tidak kamu kerjakan, besok merengek lagi minta dibantu kerjakan. Ibu juga kerja, banyak yang harus ibu lakukan nih. Anak saya juga
manggut-manggut mengiyakan. Nah, ketika kita menggunakan tone you message, itu seolah-olah kita sedang menunjuk kesalahan pada lawan bicara kita. Jadi fokusnya ke menunjuk kesalahan, menyalahkan. Kamu salah. Kamu menimbulkan masalah. Coba kalau kita lihat ketika disampaikan dengan strategi iMessage. Saya merasa, ibu merasa khawatir ketika kamu menunda tugas sekolahmu, nanti menumpuk di belakang hari, tak sempat lagi dikerjakan. Ibu minta mulai sekarang selesaikan tugas di hari yang sama. Dengan cara yang seperti ini, dengan strategi komunikasi yang seperti ini, pesan tersampaikan. Pesannya tersampaikan bahwa tugas itu harus dilakukan supaya tidak menumpuk. Coba deh dirasakan, coba Bapak Ibu rasakan, baca lagi, bedakan sense yang didapat ketika menerima komunikasi yang seperti di atas dengan yang di bawah. Ketika kita membaca yang di bawah dan kita berada pada orang yang ditunjuk, itu yang muncul pasti emosi, marah, merasa disudutkan. Ketika merasa disudutkan, kemudian kemungkinan besar, apalagi kalau anak-anak, biasanya pasti akan malah membantah, melawan. Hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Padahal maunya kita, si anak bisa memperbaiki aktivitas hariannya dalam bersekolah di rumah. Atau ketika dengan pasangan, ini contoh yang kedua. Kamu tuh berantakan banget, capek, aku harus selalu bereskan meja kerjamu. Nanti ada yang tercecer, aku lagi yang disalahkan. Kapan sih kamu bisa urus urusanmu sendiri? Nah, coba bayangkan kalau diri Anda di poin seperti ini, ditunjuk-tunjuk seperti ini. Rasanya seperti apa? Justru yang muncul kemudian adalah kemarahan, berantem. Coba kalau dilakukan dengan cara yang berbeda, aku tuh khawatir kerjaanmu bakalan tercecer jika kamu tak bereskan meja sendiri setiap selesai kerja. Aku minta mulai sekarang bereskan dan simpan sendiri kerjaan dan alat-alatmu di lemari sebelah sana. Kita berikan solusi, berikut kita sampaikan harapan kita kepada lawan bicara kita. Oke. Saya rasa dua strategi cara menyampaikan pesan ini beda gitu ya, sense-nya yang kita dapat beda, reaksi yang akan diperoleh pun akan berbeda, akan lebih produktif ketika kita menggunakan strategi iMessage. Nah, saya rasa dari saya itu dulu Bu Endang, mungkin teman-teman bisa mengeksplorasi lebih lanjut melalui diskusi, pertanyaan, dan kita sifatnya mungkin berbagi, sharing gitu ya, dari pengalaman kita masing-masing. Silakan Bu Endang. Baik, terima kasih banyak Ibu Entin. Sebelum saya merangkum materi dari yang disampaikan oleh Ibu Entin, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin punya pertanyaan, di bagian manage participants itu ada, kalau diklik, nanti kemudian di bagian bawah itu ada raise hand. Jadi nanti kami bisa tahu siapa yang akan mengajukan pertanyaan, atau jika tidak berkenan untuk langsung menyampaikan, bisa juga disampaikan di menu chat kita. Baik, untuk dari Bu Entin tadi disampaikan suasana yang new normal kita ya, yang tadinya kalau bekerja itu di kantor, kemudian aktivitas sekolah itu ya di sekolah. Nah, sekarang semuanya dikerjakan di rumah, dan interaksi yang tinggi bersama anggota keluarga itu menyebabkan munculnya konflik ya dengan anggota keluarga yang lain, kemudian komunikasi juga menjadi intens, dan diperlukannya apresiasi ya, mengenali apa yang dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga dan menumbuhkan afeksi. Jadi kita tidak hanya menuntut gitu ya. Kemudian bagaimana menangani kondisi interaksi yang tinggi ini? Pertama kita mulai dengan list to do.
Dan selanjutnya kita sandingkan dan pisahkan, kita menetapkan batasan, kemudian lakukan yang perlu dan penting, dan di sini sangat penting untuk kita menghindari perfeksionis ya, agar apa yang kita niatkan dan kita rencanakan bisa dapat selesai gitu ya. Kemudian selanjutnya tidak lupa kita merawat diri gitu. Jadi jangan sampai tadi disampaikan kita karena di rumah aja jadi pakainya daster terus gitu ya kalau ibu-ibu ya. Selanjutnya dalam kaitannya dengan komunikasi, berbagi apa yang dirasakan, kemudian berempati, dan kemudian melakukan kompromi atau kolaborasi dengan semua anggota keluarga, dan melakukan problem solving dengan baik ya. Dan ini semua membutuhkan kesabaran dari semua pihak untuk untuk bisa sama-sama merasa nyaman di rumah. Strategi komunikasi ini yang sangat menarik sekali ya untuk take away bagi saya pribadi. Instead of kita jadi kita fokusnya di sini tidak pointing orang, tidak menunjuk kesalahan ke lawan bicara, tapi kita fokus kepada harapan dan solusi apa yang kita inginkan pada lawan bicara kita. Dalam hal ini adalah anggota keluarga kita sendiri, pasangan, anak gitu ya. Jadi daripada kita, oh kamu begini, tapi kemudian lebih baik kita menyampaikan bahwa saya punya concern, saya khawatir kamu jadi kerjaannya tercecer, jadi lebih baik kamu menaruh pekerjaanmu di tempat yang sudah ditentukan, misalnya seperti itu. Terima kasih banyak untuk tipsnya, Bu Entin. Dan sekarang saatnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Silahkan, saya sambil melihat chat, ini ada Ibu Ike, terima kasih banyak Ibu. Bagaimana bila kita menyampaikan message dengan cara yang baik, kadang tidak direspon, dan ini yang suka memancing emosi. Bagaimana solusinya, Bu? Gitu. Mungkin silahkan dari Bu Okta atau Bu Entin, siapa duluan mungkin yang bersedia menjawab? Ya, terima kasih Ibu Ike Ilmawati. Kalau dilihat dari transaksi, dari analisis transaksional, Bu, bahwa apabila Ibu telah menyampaikan message dengan cara yang baik, artinya Ibu menggunakan ego state dewasa, gitu ya. Sedangkan dia tidak merespon, terutama biasanya karena dia mungkin merasa ketakutan, merasa cemas, maka dia sebetulnya menggunakan ego state anak. Kalau misalnya yang penting bagi ibu, pesan ibu itu sampai atau hasilnya yang sampai. Maksudnya kalau misalnya ibu menganggap yang penting adalah ibu sudah menyampaikan, tapi ternyata dia tidak on, maka sebetulnya ibu tidak mendapat hasil yang diharapkan, Ibu ya. Jadi apa yang lakukan, kalau misalnya dari analisis transaksional, maka sebetulnya kita bisa menggunakan ego state orang tua atau P, ya, tapi menggunakan P yang nurturing, yang penyayang. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa dia mungkin tidak mampu, ibu bisa memberikan bantuan. Adakah yang bisa saya bantu? Saya membutuhkan misalnya ini yang misalnya ibu pinjam sebelumnya. Kalau misalnya ibu belum bisa, ibu sampaikan saja pada saya akan mencoba orang lain atau misalnya kenalan saya untuk membantu ibu, misalnya seperti itu. Nah, biasanya yang tadinya dia menggunakan ego state anak, dia akan merasa ada yang memahami dia dan akhirnya kemudian akan memberikan respon. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu mengharapkan respon dari dia, maka sebetulnya Ibu Ike bisa menempatkan ego state ibu sebagai orang tua yang penyayang.
orang tua yang akan membantu kalau misalnya dia kesulitan. Seperti itu Bu Ike, semoga bisa membantu. Baik, terima kasih banyak Ibu Okta. Mungkin silahkan Bu Ontin. Baik, mungkin sedikit melengkapi ya. Kalau solusi dari Bu Okta tadi saya tidak begitu bisa mengikuti karena di sini internetnya kurang stabil. Jadi baik, tadi misalnya Ibu... kalau maaf itu. Jadi kalau ada pengulangan jawaban mohon maaf. Dari pertanyaan Bu Ike tadi, bagaimana kalau kita tidak mendapatkan respon yang diharapkan, padahal kita sudah berusaha menyampaikan pesan dengan cara yang baik, dan ini menimbulkan memancing emosi. Bagaimana solusinya? Nah, jadi kalau kita berbicara tidak mendapat tanggapan tuh memang tidak menyenangkan. Nah, ini di sini menjadi kita mendapat relevansi bahwa tadi di strategi komunikasi iMessage itu yang pertama kali disampaikan adalah emosi yang kita rasakan terhadap situasi. Karena permasalahan itu kan pasti ada mengandung unsur emosinya, ada unsur masalahnya itu sendiri. Nah, emosi itu perlu untuk dikeluarkan supaya apa? Supaya itu tidak memperburuk keadaan masalah, supaya kita bisa lebih fokus kepada solusinya. Makanya dalam strategi iMessage itu emosi disampaikan dulu. Emosi saya khawatir, saya marah, saya sedih itu disampaikan dulu. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak direspon? Nah, ini kemungkinannya banyak ya ketika tidak direspon, apakah pesannya itu tersampaikan apa tidak, apakah tadi kalau dari analisis apa tadi yang disampaikan Mbak Okta soal ego state itu mungkin ego state-nya tidak nyambung dan seterusnya. Nah, bisa jadi juga karena situasinya. Kalau tidak salah dulu pernah ada buku laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus gitu ya, bahwa dalam mensikapi sesuatu laki-laki dan perempuan itu ada perbedaannya gitu ya. Dalam hal komunikasi juga begitu. Ini kalau pertanyaan Bu Ike tuh kebayang pengalaman sendiri ketika ngobrol dengan suami, perlu 3-4 kali bicara baru mendapatkan respon. Bahkan kadang belum respon, baru atensi. Jadi terkadang kita itu menyampaikan pesan, tapi kita lupa untuk memperhatikan apakah atensi itu sudah datang ke kita. Kalau atensi itu belum ada, sebaik apapun format pesan yang kita sampaikan, ya mohon maaf, pesan itu tidak akan tersampaikan. Jadi ketika kita mau berkomunikasi, pastikan dulu bahwa atensi itu sudah didapat. Atensi itu bisa dengan ngambil perhatiannya itu bisa dengan berulang-ulang, mengulang percakapan, mengulang penyampaian pesan, atau dengan cara yang lain. Ya, yang mana yang cocok saja untuk kita, untuk situasi, untuk dengan siapa kita berhadapan. Kemudian saya rasa itu dari saya. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih banyak Ibu Entin. Menarik sekali ini ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya juga semakin menarik. Yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu atau Bapak, maaf ya, Novis dan John Baron, menanyakan bagaimana memanage atau memilih seseorang dari dalam membicaranya, pemikirannya, dan bergeraknya dalam lingkungan kehidupan sosialnya dalam perspektif orang ketiga, dan juga bagaimana menghilangkan rasa takut pada diri untuk terjun langsung sebagai karakter utama dalam perubahan. Mungkin Bu Okta bisa langsung atau kita... Saya juga berusaha memahami maksud pertanyaannya apa. Bagaimana mengelola atau mengubah seseorang dari dalam. Maksudnya, ini Bapak ya, apakah Bapak merasa orang ini
sulit dipahami pembicaraan, pikiran dan perasaannya, Pak ya. Dan mungkin dia kurang bisa adaptif sehingga tampaknya dia perlu diubah. Bapak ada di sini? Ya mungkin juga terkait dengan kehidupan sosial di masyarakat juga sepertinya ini, Bu. Iya, betul. Jadi bagaimana kemudian menghilangkan rasa takut pada diri untuk terjun langsung sebagai karakter utama dalam perubahan. Oke. Mungkin Bapak, mohon maaf Pak ya kalau misalnya mungkin Bapak perlu saya mungkin jadi jawaban terlalu umum karena saya masih mencoba memahami pertanyaannya. Tapi yang pasti apabila kita berpikir kita masih belum paham apa yang dimaksudkan oleh orang tersebut, daripada kita berasumsi atau berprasangka dan kemudian salah, menurut saya perlu ditanyakan lagi sehingga akhirnya Bapak juga memahami sebetulnya yang pesan yang disampaikan itu apa. Nah, kalau misalnya dia merasa enggan, pada saat itu ego state anak ya yang berperan, enggan karena takut nanti tidak diterima idenya dan lain-lain, maka kemudian kita bisa mengubah ego state kita menjadi lebih sesuai dengan ego state si lawan bicara. Seperti tadi saran saya dengan Bu Ike, kalau misalnya memang yang penting saya memahami dan komunikasi tetap berjalan sehingga saya paham apa yang kamu maksudkan, apa yang kamu pikirkan, maka kita switch ego state kita menjadi sosok orang tua. Sehingga si lawan bicara bisa mengungkapkan tanpa rasa takut atau tanpa khawatir dihakimi tanpa khawatir diomelin dan lain-lain gitu ya. Yang penting komunikasi berjalan dan akhirnya Bapak tahu apa yang dalam pikirannya dia. Itu. Nah, kemudian kalau misalnya bagaimana menghilangkan rasa takut pada diri untuk terjun langsung sebagai karakter utama, itu kadang-kadang kita melihat ada sesuatu yang harus diberesin gitu Pak ya. Tapi kadang-kadang kita merasa khawatir apa yang akan dilakukan ini akan jangan-jangan merugikan untuk orang lain, malah ada dampak buruk pada orang lain atau bahkan pada saya sendiri mungkin jadi dicela dan lain-lain oleh orang lain. Nah, itu peran yang penting pada hal ini adalah tutor. Jadi ada seseorang yang mungkin sudah biasa melakukannya dan kemudian akhirnya tandem dengan Bapak dia mendampingi Bapak gitu. Tapi kalau misalnya sosok tersebut tidak ada, maka memang mau tidak mau kita mengurangi rasa takut kita gitu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi kalau kita tidak mencobanya. Itu yang sama ini berhasil untuk diri saya gitu, karena kalau kita merasa takut tapi kita nggak melakukan, maka itu hanya perasaan saja. Tapi kalau misalnya atau kekhawatiran kita, tapi kalau misalnya kita mencoba dan kemudian kita melihat reaksi yang ternyata orang-orang menyambut kita, itu suatu hal yang tidak kita perkirakan sebelumnya, tapi akhirnya membuat kita senang telah melakukan itu. Jadi saran saya Pak, silakan mencoba Pak. Kalau misalnya agak khawatir, minta orang lain mendampingi. Kalau misalnya ada sosok senior akan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Silakan Bu Antin, ada tambahan? Saya rasa cukup ya dari Mbak Okta. Oke, baik. Mungkin Bu Entin bisa membantu pertanyaan dari yang berikutnya ada Ibu Niken. Bagaimana cara melampiaskan akumulasi emosi dengan cara yang baik dan benar? Jadi ada akumulasi nih kata kuncinya. Akumulasi. Bagaimana cara melampiaskan akumulasi emosi dengan cara yang baik dan benar? Aduh, ini pertanyaan ya. Jadi, akumulasi harus dikeluarkan secara baik dan benar. Segala sesuatu kalau sudah menjadi akumulasi, sudah menumpuk besar, gitu udah siap meledak gitu ya. Jadi kalau mau bisa keluar dengan cara yang baik dan benar, maka akumulasinya harus dijaga, jangan sampai betul-betul full begitu ya. Jadi
Yang pertama yang pasti supaya emosi itu tidak benar-benar menumpuk, kita harus selalu sadar diri, kita ini sekarang saat ini state-nya ada di mana? Apakah emosinya sudah sangat tidak dapat ditahan atau kita masih punya toleransi terhadap segala macam emosi itu ya. Yang satu itu kita harus selalu aware terhadap keadaan kita sendiri saat itu. Kemudian yang kedua, kenapa harus dijaga level emosinya itu? Karena kalau sudah sangat penuh, nggak akan bisa lagi baik dan benar. Itu pasti akan langsung meledak begitu. Jadi kalau masih ada di tahap yang bisa kita toleransi, kita bisa akan mengeluarkannya sedikit demi sedikit. Tadi yang pertama, tipsnya adalah kita harus tahu batasan kita, batas yang bisa kita toleransi. Kemudian yang kedua, kita harus bisa pilah komunikasi, emosi kita itu apa sebenarnya. Terkadang kita itu mix dengan emosi kita sendiri, kita itu confused. Ini apa? Ini apakah marah? Ini apakah takut? Ini apakah khawatir? Atau apa? Jadi itu harus kita kenali betul. Ini emosinya apa sih? Nah, kenapa demikian? Karena itu juga nanti kaitannya dengan ekspresinya. Ketika kita bisa mengenali emosinya dengan benar, maka ekspresinya juga akan lebih proper. Ketika kita marah, kok yang kita nggak kenal bahwa itu marah, yang keluar bisa beda. Merajuk. Kan beda. Kalau kita merajuk karena marah, kira-kira respon yang akan kita dapat proper juga nggak? Saya rasa nggak. Kalau kita marah dengan sesuatu dan kita kenal bahwa emosi kita marah, keluarkan dulu emosinya, kemudian apa yang menimbulkan marah, sampaikan. Itu. Dari saya itu Bu Endang. Jadi yang satu kenali dulu batasannya, jangan sampai benar-benar meluap. Yang kedua kenali itu emosi apa yang sebenarnya itu apa. Sehingga dengan mengenali emosi itu kita bisa mengungkapkan dengan benar, sehingga orang lain akan tahu. Gitu, akan tahu apa yang kita rasakan. Demikian Bu Endang. Dari Niken ya, semoga bisa menjawab Bu Niken. Ya, baik. Amin ya. Nanti bisa ditambahkan juga oleh Bu Okta. Ini sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Wilestari. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk semua Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sesi webinar kita kali ini. Ini merupakan rangkaian sesi webinar kita dan ini adalah seri kedua dan nanti akan ada seri ketiga dan keempat. Terima kasih banyak. Ini untuk peserta yang sangat konsisten hadir dari awal di atas 50 peserta, ini luar biasa sekali. Kami mengucapkan terima kasih. Ada beberapa kolega dari dalam dan dari luar, terima kasih banyak. Ini ada dari Australia, dari Belanda, dari juga ada dari Riau, Kalimantan, Kupang, dan berbagai daerah lainnya. Terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan webinar kami di sesi-sesi berikutnya di IG Info Psikologi RC. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Wilestari, bagaimana cara untuk memacu semangat anak untuk mengerjakan tugas PJJ-nya karena anak malah malas-malasan dan terus terang kadang menguji kesabaran. Bundanya ingin cepat beres, anaknya malah leha-leha dan terkesan tidak tertarik untuk tugasnya. Gitu. Hatur nuhun. Baik, silakan siapa duluan yang bersedia menjawab. Udah senyum-senyum dua-duanya. Jadi malu nih. Jadi malu dapat pertanyaan ini. Kalau anak saya alhamdulillah udah gede-gede ya. Jadi masalah itu tidak saya alamin. Tapi Bu Wi mungkin perlu tanya ke anaknya, sebetulnya apa yang membuat, apakah memang ada masalah, dia tidak paham, atau memang dia merasa itu tidak penting, gitu. Jadi, itu yang perlu diklarifikasi sih, kalau misalnya dia kemudian masalah karena dia tidak paham, maka mungkin akan butuh bantuan orang tua atau kakaknya gitu untuk membantu. Tapi kalau misalnya dia menganggap tidak penting,
kita pastiin dulu sebetulnya memang penting apa enggak. Cuma memang ada guru-guru yang memang sangat kreatif, ya, dan kemudian akhirnya memberikan tugas dan anaknya tidak bisa melihat itu korelasinya, relevansinya apa terhadap mata pelajaran itu. Sehingga itu yang perlu diklarifikasi juga kepada si guru, dan akhirnya anaknya dibantu menjelaskan kepada si anak tentang relevansi tugas ini dengan pelajaran. Cuman kadang-kadang saya kurang tahu ya, Bu, kalau misalnya anak saya walaupun sekolah di rumah itu juga seakan-akan memang Sabtu Minggu udah benar-benar libur gitu. Untuk mereka ini seperti sekolah biasa aja gitu. Jadi Sabtu Minggu benar libur. Nah, Senin sampai Jumat memang adalah waktu dia mengerjakan tugas-tugas. Nah, coba saya nggak tahu apakah Ibu kerja, nggak ada informasinya ya. Tapi kalau misalnya Ibu ada di rumah, Ibu bisa lihat sebetulnya, apalagi guru-guru sekarang sangat komunikatif sekali dengan para orang tua ya. Mereka akan memberikan dan kemudian nanti tanyakan pada si guru sebetulnya konteks pemberian tugasnya apa dan lain-lain, dan mungkin kita memberikan penjelasan. Itu kalau misalnya anaknya masih SD ya Bu ya, kalau SMP ya wajar sih kalau Ibu gemes ya. Karena SMP menurut saya ya harusnya sudah ada kontrol diri, anak sudah memiliki kontrol diri gitu, udah tahu mana yang penting apa yang enggak, tapi akan bisa kita tawarkan bantuan Bu, apa yang membuat dia memilih untuk tidak mengerjakan gitu. Supaya lebih jelas sebetulnya ini karena dia tidak menganggap itu penting atau karena dia tidak paham. Terima kasih. Baik, mungkin dari Bu Entin ada tambahan sebagai yang mungkin usia anaknya berbeda dengan Bu Okta. Saya ingin jawaban Bu Okta juga untuk saya terapkan sendiri ke anak saya. Kayak itu pengalaman banyak dari kita gitu ya. Mungkin kalau dari saya mungkin sharing saja, menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Okta. Salah satu tadi ada yang tidak tahu relevansinya, alasan-alasan dia nggak mau kerjakan, terlalu sulit dan seterusnya, yang memang demikian adanya gitu ya. Dan ada satu lagi yang sepertinya sepele tapi itu impact-nya besar banget, bosan di rumah, kangen sama teman-teman. Itu sangat sangat besar efeknya ke motivasi dia mengerjakan soal-soal yang dideliver oleh sekolah. Nah, kalau dalam hal saya pribadi, kemudian saya berikan kebebasan pada si anak untuk bagaimana cara mengerjakan. Cara mengerjakannya, saya kasih beberapa media yang berbeda. Kadang dia menulis di whiteboard, kemudian saya foto, saya sampaikan ke guru. Kalau dia nggak mau mengerjakan, sudah bosan dengan whiteboard, kertasnya bisa warna-warni atau apa. Kemudian juga bisa jadi saya izinkan dia untuk mengerjakan di laptop. Dia berkreasi dengan laptopnya, jadi tulisannya dihias-hias atau apa, seperti yang dia mau, supaya dia nggak bosan. Gitu. Itu yang pengalaman yang saya lakukan. Dan tentu saja seperti disampaikan Bu Okta tadi, kita manfaatkan komunikasi kita dengan guru-guru kita, guru-guru anak-anak kita. Guru-guru sekarang itu relatif terbuka dengan usulan orang tua siswa dan terbuka dengan keadaan anak gitu ya. Apalagi di bulan kedua, bulan pertama masih lebih masih agak kaku, tapi di bulan kedua dan ketiga mereka sendiri juga mengalami kebosanan mungkin ya, dan menerima usulan-usulan dari para orang tua untuk sedikit lebih longgar dalam hal bagaimana mengerjakan dan dalam hal waktu. Jadi kita perlu kasih break. Di sekolah pun kan juga ada break ya, ada istirahat sekian jam atau berapa menit istirahat boleh apa gitu. Kita cari tahu senangnya dia apa. Kalau memang senang main games ya sekali-sekali kita beri games juga nggak apa-apa gitu kan. Setengah jam kerjakan, 15 menit main games atau berapa, itu bisa kita lihat dari kita bisa amati dia sudah bosan, sudah capek itu ketika berapa menit mengerjakan sesuatu. Itu pengalaman yang saya jalankan. Ya memang nggak pasti selalu berhasil gitu ya. Tetap saja sekali-sekali ada hebohnya begitu. Begitu Bu Endang, Bu Okta, Bu Wi.
Baik, baik. Terima kasih. Ini juga terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bu Entin tadi ya, sama Bu Okta terkait bagaimana kita menyandingkan dan memisahkan dan menetapkan batasan gitu ya. Tapi dengan tidak lupa mengedepankan komunikasi bahwa seperti yang disampaikan tadi, kalau misalnya anaknya bisa diajak komunikasi untuk menetapkan hari Senin sampai Jumat, berdiskusi belajar mulai jam berapa sampai jam berapa mulai break-nya, jam berapa mereka mulai lagi aktivitasnya, dan menetapkan bersama kira-kira sesi istirahatnya akan diisi dengan kegiatan seperti apa, dan semuanya dikomunikasikan bersama, gitu ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Dian, bagaimana cara menurunkan standar agar tidak perfeksionis karena imbasnya kita sendiri yang capek. Nah, silakan. Ibu Mungkin bisa. Entin kali ya. Entin tadi mau menyampaikan tentang itu kan, jangan nggak perlu perfeksionis. Iya, betul. Ya, kalau bagaimana cara menurunkan standar ya kita lihat aja kebutuhannya. Maksudnya segala sesuatu itu masih akan bisa berjalan lancar, masih bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya enggak. Ketika sudah kita mengerjakan sesuatu kondisinya seperti ini dan tahap selanjutnya masih bisa kita kerjakan, ya saya rasa itu cukup. Itu bagi saya gitu ya. Prinsipnya seperti itu, asal yang lain-lain masih bisa terkerjakan, kita tidak perlu mengejar yang satu ini sampai seperti standar harian kita yang dalam situasi normal gitu loh. Ya, yang semuanya bisa Ya, baik. Jadi memang situasi membandingkannya itu situasi sekarang dengan kondisi sekarang gitu ya Bu ya. Maksud saya kalau ibaratnya kita mengerjakan aktivitas sekarang tapi menggunakan standar nilai bagaimana situasi normal di masa sebelum pandemik, itu nanti kita akan lelah sendiri gitu. Jadi kalau kita menggunakan standarnya dengan situasi new normal saat ini, maka insya Allah itu akan kita lebih bisa menyesuaikan diri, lebih bisa fleksibel. Ini pertanyaan selanjutnya khusus ditujukan untuk Ibu Entin. Beberapa orang tua sering bertanya, anaknya kalau dikasih tahu dengan cara lembut, ngomong baik-baik, kok malah nggak didengar ya? Kalau dikerasin atau orang tua bicara dengan nada tinggi, nah baru didengerin. Gimana Bu? Dari Ibu Rahma. Ibu Rahma. Oke, baik. Kalau dilembutin tidak didengerin, kalau dikerasin baru didengerin. Gimana nih? Gimana? Jadi yang ditanyakan apanya nih? Apakah boleh dengan keras gitu? Maksudnya, Bu? Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa harus nunggu dikerasin dulu baru bisa nurut anaknya gitu? Harus dikerasin dulu baru. Mungkin jawaban saya tidak langsung ya. Saya pernah waktu saya lupa di mana, tapi anak-anak itu punya sifat kalau dilarang dia justru akan melakukan, kalau diperintah dia justru akan tidak melakukan. Jadi kayak apa? Ya maaf nih, pengibaratannya mungkin agak nggak enak. Tahu ini kan apa babi? Babi itu kalau ditarik dia akan maju, kalau didorong dia akan mundur. Situasinya hampir-hampir seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu tuh dari apa yang saya pelajari, anak-anak itu kan sebenarnya butuh apa ya, kalau orang Jawa tuh diuongke, bahwa meskipun dia anak kecil, meskipun dia anak-anak, dia itu seseorang. Ketika terus kalau dia itu seseorang, kemudian diajak bicara lembut kok mengabaikan, itu kaitannya dengan sikap kita itu. Lembutnya itu munculnya dari mana? Lembutnya itu dari pengertian, lembutnya itu dari penerimaan, atau lembutnya itu
sekedar untuk merayu, itu pasti akan dirasakan juga oleh si anak. Jadi kalaupun kita mau lembut yang muncul dari bahwa kita paham dia, kita tahu dia, kita berusaha memberikan yang terbaik dengan dia, insya Allah akan mendapatkan respon yang lebih tepat begitu. Kemudian kalau nada tinggi, kenapa sampai kemudian nada tinggi harus keluar? Yaitu upaya terakhir ya menurut saya, upaya terakhir ketika nada tinggi, ketika dengan berbagai cara, tapi itu bukan kebiasaan yang baik menurut saya. Karena lama-kelamaan nada tinggi pun akan diabaikan. Semakin besar anak, dia akan semakin nyaman dengan dirinya, semakin merasa kuat dengan dirinya, semakin butuh untuk dihargai keberadaannya. Nada tinggi itu akan seperti seolah-olah seperti mendegradasi dia. Ketika itu sering dilakukan, lama-lama pasti akan juga diabaikan. Maka yang pertama diperbaiki berkomunikasi dengan anak, kita harus lebih paham anak, lebih tahu keadaan anak. Jadi pengalaman gini aja deh, pengalaman kadang kita menyampaikan sesuatu tanpa kita tahu kondisi anak. Anak pulang dalam keadaan berkeringat, baju kotor, bau gitu ya. Kemudian dia masuk kamar langsung jatuhin diri di kasur, blek. Kita nggak tahu situasinya apa, kita langsung ngomel aja. Langsung bilang, jorok sekali lah, apalah nyuruh dia untuk cuci kaki dulu, apa dulu, kita nggak tahu situasinya, bisa jadi dia sedang dalam keadaan sangat sedih, diputus pacarnya misalnya gitu ya, atau dapat nilai jelek di sekolah misalnya, atau dibully temennya, kita kan nggak tahu situasinya. Maka ketika kita mau berbicara dengan anak, mau menyampaikan sesuatu dengan anak, kita perlu tahu situasi dia saat itu apa. Dan itu tadi, fokus kita ke anak, kebutuhan anak itu apa, bukan ke kepentingan kita sendiri. Jadi kalau fokusnya ke kepentingan kita sendiri itu juga relevansinya apa sih denganku gitu kan, batinnya si anak, aku nggak butuh itu kok gitu. Itu pasti reaksinya bisa di anak ke kita juga akan berbeda. Gitu Bu Endang. Bu Okta mungkin bisa melengkapi. Saya setuju dengan yang disepakati, yang disampaikan oleh Buntin, ya. Jadi memang saya sepakat dengan yang terakhir, terutama bahwa kita memang perlu mengetahui bagaimana kondisi anak pada saat itu. Gitu. Jadi mungkin Anda melakukan analisis transaksional juga bisa dicoba, Bu. Saya kayak promosi analisis transaksional. Tapi memang menarik sih konsep tersebut. Jadi bisa coba, kalau misalnya memang tidak bisa, artinya kalau misalnya Ibu mengeluarkan suara keras, artinya Ibu menempatkan diri Ibu pada ego state orang tua, dan ternyata itu ditanggapi oleh anak yang mungkin dia memang memasang ego state anak. Dari saya itu aja, Bu Endang. Baik, terima kasih Ibu Okta ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kifari Muhammad ya. Saya Muhammad Kifari, umur 24 tahun. Saya didiagnosa obsessive compulsive disorder atau OCD. Saya ditangani sama dokter Prasila di Rumah Sakit Jiwa Islam Klender. Obat saya clozapine dan Seroquel, tapi saya lebih selalu merasakan personality problems. Kayak benci diri atau identitas saya sendiri dengan segala hal yang terjadi sama saya. Saya lebih suka hidup dengan karakter orang lain yang sempurna, yang hidupnya sepertinya bahagia, dan lain-lain. Dan pertanyaan dari beliau adalah bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri dan hidup dengan personality kita sendiri tanpa jadi orang lain karena kita membenci diri kita sendiri. Begitu. Ya. Oke. Mas Gifari Muhammad ya. Oke, Mas Gifari, saya ini pasti nggak enak banget perasaan Mas Gifari ya, selalu berkecamuk mungkin ya, karena merasa tidak nyaman dengan kondisinya.
kalau misalnya OCD itu memang perlu terapi farmako, Mas Gifari. Cuman saya kurang tahu apalagi yang dilakukan oleh dokter yang menangani. Tapi biasanya terapi farmako ditemani pula, ya, diberikan pula terapi CBT biasanya, kognitif atau terapi kognitif perilaku. Tuh. Nah, ini yang kemudian akan, kalau misalnya dengan terapi farmako, Mas menjadi lebih tenang, maka CBT, terapi kognitif perilaku itu bisa diberikan berdampingan dengan terapi farmako. Ada beberapa, jadi mungkin bisa ditanyakan kepada dokter yang menangani. Yang saya tahu juga di Rumah Sakit Islam Klender juga ada psikolog, ya. Jadi mungkin bisa bisa bertanya pada psikolog di sana. Dan biasanya kalau udah psikolog sama psikiater, kalau dalam rumah sakit biasanya bekerja dalam tim, ya. Jadi akan saling membantu nantinya, terutama untuk apa yang terbaik untuk pasien. Jadi biasanya seperti itu, Mas Gifari. Biasanya ada terapi perilaku juga, terapi kognitif perilaku yang akan mendampingi, akan bersamaan dengan terapi farmako, pemberian terapi farmako. Baik, terima kasih Bu Okta. Jadi keywordnya di sini ada tambahan CBT ya Bu ya? Biasanya Jadi, begitu. Ya. Jadi kalau bisa mungkin Bu Okta tambahkan CBT ini kalau sederhananya untuk dipraktekkan seperti apa ya Bu? Waduh, ini kayak kuliah nih. Tapi Tapi memang kadang-kadang, ini kan tadi Mas Gifari bilang ya bahwa saya merasa gitu ya, itu kan suatu yang dipikirkan dalam pikirannya Mas Gifari. Jadi pikiran itu adalah produk kognitif, proses kognitif gitu. Nah, kalau misalnya itu kadang-kadang kita merasa menyesal dengan apa yang kita lakukan sebelumnya, sehingga kita mengatakan seandainya saya melakukan ini, seandainya saya melakukan itu, gitu ya. Nah, kadang terapi kognitif itu membantu melihat masalah dengan perspektif yang berbeda dari yang selama ini kita tanpa sadar lakukan. Gitu. Dengan melihat masalah dengan cara pandangan berbeda, itu memberikan insight-insight. Jadi, oh iya seharusnya saya bisa dengan dengan cara pandang ini saya bisa melakukan ini dan itu yang mungkin tidak muncul pada saat kita melihat masalah tersebut dengan cara yang biasa kita lakukan gitu. Nah, kemudian perubahan cara berpikir itu kemudian akhirnya biasanya akan dipandu oleh psikolog atau psikiater juga sekarang udah biasa melakukan juga untuk perlahan-lahan mengubah perilaku yang biasa kita lakukan untuk mewujudkan suatu perilaku baru atau perilaku yang lebih adaptif, Mas Gifari. Jadi saya sendiri nggak bisa berbicara banyak ya, karena untuk melihat apakah terapi kognitif perilaku ini cocok ya, karena setiap orang, setiap klien itu punya pendekatan beda-beda tergantung bagaimana si psikolog atau psikiater melihat masalah yang dialami gitu. Jadi memang harus dibicarakan apakah mungkin ada terapi kognitif perilaku yang bisa diberikan berdampingan dengan terapi farmako. Semoga cepat merasa lebih baik ya, Mas Gifari. Semangat. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Okta. Bu Untin mungkin ada yang perlu mau ditambahkan sebelum kita tutup acaranya, sesi. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini ada banyak tips sekali. Terima kasih banyak untuk pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Tips dari yang bisa saya rangkum dari pertanyaan yang disampaikan adalah yang pertama, mengenali emosi kita terlebih dahulu. Ya, perlu untuk kita mengenali emosi dan menyampaikannya dengan benar, gitu ya. Tidak diakumulasi, karena itu justru menjadi bom waktu. Kemudian atensi, kalau dalam komunikasi, atensi dulu. Kita pastikan apakah kita sudah mendapatkan atensi atau belum. Karena kalau belum, kita mengajak komunikasi, hasilnya cenderung akan susah untuk berhasil.
Jadi fokus dan pastikan dulu atensinya sudah kita dapatkan. Kemudian perlu adanya tutor, karena segala sesuatu kalau hanya kita pikirkan mungkin akan susah ya. Jadi lebih baik kita mencoba dulu agar kita tahu hasilnya, berhasil atau tidaknya. Dan kemudian kita bisa memodifikasi dari yang sudah dilakukan. Apakah perlu diimprove atau itu sudah baik. Kemudian kita perlu menyadari jenis emosinya kita, apakah itu marah, takut, cemas, dan lain-lain. Karena ini sangat terkait dengan ekspresi yang kita nanti akan sampaikan dalam memberikan respon pada orang lain. Jadi mengenali dengan baik agar bisa mengungkapkan dengan baik juga, dengan benar. Dan terkait dengan anak, kita perlu memberikan kebebasan pada anak untuk memilih cara mengerjakan sesuai dengan apa yang membuat mereka nyaman. Tetap mengkomunikasikan dan kemudian fokus pada apa yang buat anak-anak nyaman. Karena anak-anak juga adalah individu yang butuh untuk didengarkan. Atau istilahnya diuongke gitu ya. Kemudian terakhir adalah terapi kognitif, membantu melihat masalah dengan cara pandang yang berbeda gitu ya. Dan ini sebenarnya bisa digabungkan dengan list to do yang disampaikan oleh Bu Entin tadi di awal. Jadi membuat list to do itu juga membantu kita dalam mejawantahkan pikiran-pikiran kita yang banyak menjadi sesuatu yang terukur, gitu ya. Baik, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan ini saya sampaikan sekali lagi untuk bisa mengikuti sesi kita yang berikutnya, yaitu berikutnya adalah IG Live Psikolog, Psikiater, dan Paranormal. Kenali perbedaannya. Dengan pembicaranya adalah Ibu Ratih Arum dan Bapak Dr. Sunu Bagaskara, yang itu diadakan pada hari Jumat 15 Mei 2020 pada jam 10 sampai jam 11 WIB. Kemudian IG Live berikutnya, Kemana Minatku Mengarah, kenali supaya tidak salah pilih kuliah. Ini pembicaranya adalah Ibu Sari Zakiyah dan Ibu Dewi Kumulasari. Dan beliau-beliau ini adalah expert di topik yang nantinya akan disampaikan. Jadi sempatkan untuk menghadiri sesi yang menarik ini. Terima kasih banyak, dan jika ada salah-salah kata, saya sebagai moderator pada hari ini mengucapkan mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan terima kasih banyak untuk pertanyaannya yang sangat aktif sekali, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih semuanya. Bu Dewi. Bu Entin, Bu Endang. Ayo.